Perkenalkan, nama ibu dari Garut. Nama ibu dari Garut. Masya Allah. Nami Ibu Suwangsi, alamatnya dari Garut. Penggemar AA yang setia, biarpun AA kemana pergi tahu, selalu berdoa. Ya Bu. Selalu berdoa terus, semoga panjang umur dan diberkahi, dirahmati Allah. Amin, amin, amin Bu. Sebentar Bu. Banyak-banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih atas manfaatnya ilmu bagi ibu. Ibu usia berapa? Apa? Umur ibu 77. Udah tua. Iya Bu. Udah nenek-nenek. 77 itu nggak bisa diapa-apain Pak, dibalikin. Bagi ibu yang enak bermanfaat. 71. Bermanfaat. Terima kasih doanya. Ibu senang acara ini? Alhamdulillah senang sekali. Sering kesini cuman baru sekarang bisa bertemu sama tiap hari kalau ketemu mah di TV, di radio. Tapi baru pertama ini qadarullah ketemu sama ini ibu teh berdoa, ya Allah pengen sekali berjumpa sama beneran gitu. Di TV mah cuma gambarnya. Beneran. Alhamdulillah. Yang ibu tanyakan, bagaimana ingin pulang selamat, di jalannya selamat gitu, kan udah tua, mungkin hari mungkin ngurangan itu umur ibu ya. Bagaimana caranya supaya ibu selamat pulang, diterima Allah gitu Bu. Baik, Ibu terima kasih ya, dari Garut usia 77 kesini sama siapa Bu? Sama anak keluarga dari Al Ihsan Baleendah. Kalau ibu aslinya Garut, Wanaraja. Iya Bu, alhamdulillah. Jauh dari Garutnya juga, dari Wanaraja jauh ke rumah. Iya Bu. Tapi alhamdulillah qadarullah sekarang bisa berbicara sama mudah-mudahan seterusnya bisa kesini, doanya ya. Amin. Ya, terima kasih ya Bu. Pelajaran penting, jangan motong pembicaraan orang ya. Tadi Ibu nanya apa? Apalagi Bu, kan tadi nggak dipotong. Selalu ada di hati ibu. Ilmunya Ibu 77. bukan orangnya, ilmunya selalu ada di hati. Ada kejadian hebat waktu itu 20 tahun yang lalu. Ada suami ceramahnya mengharukan sekali, sampai berpelukan sama suami, saling memaafkan gitu. Belum bisa jadi istri yang baik. Terus suami bilang, maaf belum jadi suami yang baik. Akhirnya nangis, ibu nangis, itu suami nangis. Alhamdulillah sejuk sekali kalau mendengarkan ceramah. Semoga Allah seterusnya ada dilindungi Allah. Amin. Dirahmati Allah, panjangkan umurnya. Sebab mah lantera masyarakat. Betul Nah, mengikuti jejak beliau sebetulnya hanya waktu itu Budi dengan keluarga tahun berapa di sana? Dari tahun 98 sampai 2002. 98 sampai 2002. Ya. Oh, kuliah di sana ya. Betul iya. Pengalamannya banyak, juga pernah kuliah di Amerika, di Jepang. Apa sih Budi yang bisa dirasakan dengan banyaknya pengalaman di mancanegara seperti itu belajar? Ya. Apa efeknya? Ya.
Kalau ujungnya semakin yakin bahwa Islam ini agama yang benar, agama yang paling benar, agama yang penuh dengan kasih sayang, yang lengkap segala-galanya, yang mengajarkan adab sebelum ilmu, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Membandingkan dengan agama-agama lainnya, saya pernah ikut satu diskusi yang judulnya 3 Agama Ibrahim, 3 Abrahamic Religions. Jadi dibandingkan secara terbuka di sana, perbedaan-perbedaannya apa. Jadi saya semakin yakin agama inilah yang sungguh dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan setelah itu disampaikan dengan sangat mudah oleh Gurunda, oleh AA, sehingga sebetulnya tauhid ini bisa dilakukan oleh siapapun dan semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan cintanya Allah SWT. Jadi dengan begitu artinya agama ini harusnya menjadi lebih mudah bagi siapapun. Begitu dibandingkan begitu Pak, agak rumit. Saya mendengarkan waktu itu rabinya Yahudi yang memang tegas-tegas mengatakan kami ini makhluk terpilih, manusia terpilih. Nah, itu hal seperti itu yang tidak universal artinya. Sedangkan Islam mengajarkan dengan bahasa sederhana bahwa al-ikhlas yang qul huwallahu ahad dan selanjutnya itu bisa dipahami oleh siapapun. Mungkin ketertarikan yang paling utama terhadap Darut Tauhid karena mengajarkan dan menyampaikan kepada kami semua para santrinya pada waktu itu harus menggunakan bahasa yang paling sederhana, karena kalau pakai bahasa sederhana semua orang paham. Kalau pakai bahasa yang rumit, yang tinggi-tinggi, hanya kelompok tertentu yang paham. Allah SWT mengajarkan pada kita bahasa yang sangat sederhana dengan mengenalkan dirinya melalui qul huwallahu ahad. Mungkin itu ya. Ya, jadi pengalaman beliau sekolah di berbagai tempat ternyata ujungnya adalah menambah keyakinan bahwa Islamlah agama yang benar dan makin mantap sesudah ada pembandingan. Ya. Betul lah. Maaf teman-teman sekalian, ya akan rencananya 3 pekan di Perth, kemudian 1 pekan di Indonesia seperti ini, sampai nanti pekan sehabis Istiqlal kembali lagi ke Australia. Di sana ada pesantren juga Darut Tauhid walaupun masih kecil, dan entahlah nanti seperti apa Allah membesarkannya. Ya. Dan memang yang sedihnya memang di Australia tuh nggak kedengaran azan. Iya betul lah. Itu jadi sekarang dari masjid lagi mau dipasang kabel ke rumah supaya azan tetap kedengaran. Sedih sekali itu. Aduh, nggak dengar azan. Tetapi hal yang sangat pentingnya di luar negeri juga banyak hal-hal yang nilai-nilai Islam sudah direalisasikan. Sehingga waduh, kita udah tahu teori nih. Betul. Kalau udah punya prakteknya enak. Contoh ya, di Australia ini kan tertib sekali jalan itu. Jadi susah mau nyusul itu karena kecepatannya sama. 60 60, 70 70, 40 40, tertib. Jadi nyetir di sana tuh enak. Makanya beberapa teman-teman Australia yang datang ke Indonesia stres. Karena di sini tiap mau belok aja. Di sana nggak bisa, karena nggak akan ngerem. Seperti kita mau keluar itu hak yang kanan. Baru bisa keluar kalau sudah betul-betul tidak ada kendaraan. Nongol pasti ketabrak. Karena orang itu tidak akan ngerem karena hak mereka. Nah kalau di sini nggak nongol, ya nggak bisa keluar ya. Jadi pengalaman di luar banyak hal yang, karena di luar negeri juga sama ciptaan Allah, milik Allah, dalam penguasaan Allah. Kalau ujungnya jadi kuat iman dan nambah amal soleh, maka keluar negeri itu menguntungkan. Kalau ujungnya iman makin kuat dan juga amal makin bagus. Begitu kan Abu Di? Betul sekali ya. Apa yang tertarik oleh Abu Di tentang Jepang? Kenapa Abu Di sering ke Jepang? Iya. Ya, sering ke Jepang. Betul lah. Mungkin sejujurnya Bapak Ibu juga sudah lihat jamaah sekalian bagaimana
akhlak Islami itu mungkin di seluruh dunia paling dipraktekkan di Jepang ya, untuk negara yang minimalis, yang sedikit muslimnya, minoritas. Kita bisa lihat bagaimana akhlak itu dihormati oleh seluruh dunia. Mungkin yang kemarin ya, waktu Piala Dunia kemarin juga, walaupun kalah tapi mereka sangat dihormati oleh lawannya karena sampah-sampah supporter lawan juga ikut dibersihkan. Saya pikir itu akhlak yang luar biasa, berkesan bagi orang-orang Islam karena mereka sudah melakukannya sejak kecil sampai sekarang. Itu yang paling berkesan. Semua orang akan lihat amal dan akhlak. Setelah itu kita semua merasa malu gitu, yang punya merasa lebih tahu dari sisi Islam, tapi dari sisi pengamalan jauh ya kalau dibandingkan Jepang secara masyarakat, maksudnya secara masyarakat. Kalau kita ketinggalan apapun di transportasi publik, di bus, di kereta, dimanapun, diyakinkan pasti ketemu, karena tidak ada satupun orang yang tertarik mengambil yang bukan haknya. Ketinggalan di fasilitas publik, di toilet, di taman, itu dipastikan kembali, hampir bisa dipastikan kembali, karena tidak ada orang Jepang yang tertarik untuk mengambil barang yang bukan haknya. Stop dikit. Siapa? Tahan. Ini menarik ya. Pelajaran pertama dan utama yaitu mengenali mana hak diri, mana yang bukan hak diri. Ini penting sekali. Dan ya sedihnya di negeri kita, ini kita sudah tahu sendiri, nyaris sering mengambil hak orang lain. Yang dinamakan korupsi itu kan mengambil yang bukan haknya. Ini berarti pendidikan dari awalnya tidak tepat. Harusnya udah tahu ini bukan saya, bukan hak saya. Kita lihat nyoret-nyoret dinding itu kan hak umum, bukan hak diri, apalagi mengambil. Untungnya di negara-negara Islam seperti di Qatar, Dubai juga sangat terjamin tidak akan ada kehilangan barang. Cuma Jepang, qadarullah, juga beberapa waktu terakhir setahun 2 kali ke Jepang. Jadi memang menarik melihat bagaimana teori dalam Islam beberapa hal ya di sana dipraktekkan, di antaranya kejujuran. Apalagi yang bisa diambil di sana, Abu Di? Kedisiplinan. Disiplin gimana? Juga sini, ya. Jadi dari sejak kecil saya lihat, pernah melihat mengantar anaknya teman, dari kecil memang dilatih kedisiplinan. Di sana kalau kita lihat juga baju hampir semuanya sama ya, semuanya seragam sama, bangunan juga sama. Pernah dalam sebuah seminar saya diminta nggak boleh pakai jasnya beda. Saya bilang saya punyanya hanya warna ini biru, bisa punya warna hitam nggak? Biar kita semua sama dengan profesornya sama. Jadi buat mereka kebersamaan tuh besar sekali ya. Jadi teamwork itu sangat besar di sana. Itu menonjol itu bukan sesuatu yang penting buat mereka. Kebersamaan jauh lebih penting dibanding pribadi-pribadi yang menonjol, karena otomatis nantinya juga akan terlihat ya. Dan tidak perlu cepat-cepat, mereka itu tidak cepat-cepat. Kita bisa lihat produk-produknya sekarang, walaupun ada produk-produk lain selain bangsa Jepang yang cepat maju, tapi yang bertahan. Kalau kita bisa lihat yang teruji, kalau made in Japan gitu, kita merasa ini kita yakin dibandingkan yang lain. Mungkin kira-kira karena mereka perlahan tapi yakin, kira-kira gitu ya. Kedisiplinan ya. Ini sambil dialog, yang ada di lantai 2 atas di luar, apa kabar? Dari mana itu? Terima kasih ya. Baru pertama kali ke Darut Tauhid. Oh, biasanya kalau sudah 5 kali itu tidak ngobrol. Terima kasih ya, kebagiannya di atap. Jadi mungkin masuk angin sehingga banyak ngobrol ya.
Boleh ngobrolnya dalam hati, Bu? Ya, nggak boleh melukai hati siapapun. Kata siapa kita ngobrol ya, jadi ngobrol lagi. Sambil kita bincang-bincang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya memerlukan 23 tahun dan peradaban dunia berubah sampai kita saat ini. Kunci pertamanya yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperkenalkan Allah. Jadi semua perubahan akhlak itu diawali dengan tauhid. Jepang itu memperkenalkan budayanya, tapi karena tidak dengan tauhid, maka tidak usah heran banyak yang stres, banyak yang tidak tenang, sehingga tingkat bunuh diri dan cara menyelesaikan masalahnya itu tidak menjadikan bahagia. Banyak yang meninggal saking sibuknya bekerja. Jadi beberapa hal bagus kalau tidak dengan tauhid tidak akan maksimal. Makanya kalau tauhid turun di Jepang, udah itu jadi betulan, ya. Sudah sangat disiplin, bersih, jujur, sopan. Turun tauhid, waduh, bisa kelewat itu kita ini. Pernah ada yang minum, santri tamu jongkok tuh. Wah, bagus ini. Kenapa minum sambil jongkok? Sunnah Nabi tahu ya, minum lempar aja botol. Nah, ini aneh hadirin ya. Jongkoknya sudah bagus tapi lemparnya. Nah, jadi sehebat apapun pendidikan budi pekerti, budaya baik, Islam itu diawali dengan tauhid, memperkenalkan Allah. Kenapa orang berbuat maksiat? Intinya adalah dia tidak yakin Allah Maha melihat, tidak yakin Allah menyaksikan, dan tidak yakin akan ada balasannya. Inilah tauhid. Jadi kunci perubahan akhlak yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun pertama di Mekah terus memperkenalkan Allah. Maka kalau kita ingin akhlak kita berubah, harus diawali dengan mengenal Allah, ma'rifatullah. Sekarang pelatihan apa sajalah, mau pelatihan akabri, pelatihan kemiliteran, kedinasan, atau apa saja pelatihan di Indonesia ini, kalau tidak diperkenalkan Allah, ya susahlah mau jadi orang yang benar-benar jujur, kecuali memang sudah terdidik oleh keluarganya jadi orang jujur. Yang kalau keluarganya beriman teguh, anaknya dididik, maka pelatihan di luar yang kurang tetap akan terbantu oleh keadaan di rumah. Kan pendidikan di rumah itu inti, pendidikan sekolah dan lingkungan dan media sekarang yang mempengaruhi. Jadi kita ya tidak suudon ya, tapi di pendidikan apapun kalau tidak diperkenalkan Allah, yang bisa ngerem orang dari perbuatan buruk adalah tauhid. Keyakinan ada Allah, yakin Allah melihat, disaksikan dan dibalas. Itulah rem paling pakem. Makanya kalau ada seorang suami misalkan ya takut ke istri, itu tidak aman, karena jauh dari istri merdeka. Jadi ibu tidak usah bangga ya, suami saya tuh nurut ke saya tuh. Ada kemungkinan di luar tidak nurut. Suami itu baru baik kalau takut ke Allah. Kalau di Darut Tauhid santri karya takut kepada A'agim, nggak akan bagus. Tapi kalau santri di sini takut ke Allah, tidak ada pimpinan, dia bagus. Dua, strategi kedua yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga umat berubah adalah keteladanan. Jadi laqad kana Rasulullah bagaimana dari ini? Laqad kana lakum Rasulillah uswatun hasanah.
Jadi yang kedua, yang penting di dalam perubahan akhlak di rumah, di kantor, di lingkungan, di sekolah, termasuk di negeri ini adalah keteladanan. Karena pendidikan terpenting itu bukan pakai lisan, tapi pakai keteladanan. Karena orang itu tidak cuma mendengar, tapi melihat, merasakan. Tiap interaksi itu dengan orang, kita merekam banyak hal. Tidak cukup hanya perkataan, benar? Negeri ini harus lebih banyak teladan-teladan. Dari 270 juta, makin banyak tauladan, makin cepat perubahan. Terutama yang ditakdirkan oleh Allah ada dalam posisi populer, kepemimpinan, ataupun punya pengaruh lewat media. Nah, kalau di negeri ini masih sulit mencari tauladan, nah, maka jawaban yang kedua sepertinya masih lama juga nih. Dengan adanya rompi dan gelang kembar, tahu? Begitu banyaknya ini rompi, bupati, gubernur, menteri, kepala ini, ketua ini, terus begitu. Sulit rakyat melihat mana contoh. Maka kalau ingin negeri ini berubah, rumusnya apa? 3M. Mulailah kita yang jadi contoh kecil-kecilan. Setuju? Menuntut orang lain susah, tuntut diri saja. Di rumah juga begitu. Jangan menuntut istri dan anak-anak berubah, Pak. Tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Dalilnya apa? Ku anfusakum balu wa ahlikum naro. Nah, kita sering menuntut orang lain berubah, susah. Tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. 3, keteladanan di sana kalau ada masalah-masalah kan mengundurkan diri. Ya, Budi ya. Mim. Tenang, Budi. Ya, itu. Ya, saya harus memberi contoh yang baik. Ya, gitu ya. Kombinasi. Kalau ini bagus, kalau kurang bagus, gini tinggal sembunyikan jempol ya. 3, apa yang dilakukan oleh Rasulullah agar umatnya berubah? 1 adalah terus mengajarkan ketauhidan. Yang kedua, beliaunya jadi tauladan. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, dan apa yang di hatinya sama. Jadinya konsisten dalam segala keadaan. Dan yang ketiga adalah Rasulullah itu mengajarkan umatnya bermujahadah. Pertama, mujahadah dalam bentuk ibadah. Sholat itu turunnya itu, sholat itu menjelang hijrah loh hadirin. Berarti dari 13 tahun di Mekah itu mungkin sekitar 12 tahun itu belum 5 kali sholatnya. Mujahadah dalam bentuk saum itu turunnya di Medina. Bayangkan. Jadi tauhid, kenal ke Allah. Allah maha melihat, Allah maha mendekat, Allah maha mendengar, Allah menguasai segala takdir. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Jangan bersandar ke makhluk, tidak usah ingin dinilai makhluk. Jangan takut, rezeki tidak akan tertukar. Allah pemilik rezeki, tidak akan kemana-mana. Apa yang Allah tetapkan pasti ketemu, apa yang tidak Allah tetapkan tidak akan ketemu. Semua yang Allah takdirkan pasti mengandung kebaikan. Diberi nikmat bersyukur, diuji bersabar. Allah menakdirkan sesuatu dengan ridho, terima ikhtiar sebagai ibadah, doa sebagai ibadah, tapi yang menentukan takdir adalah Allah. Jangan takut, Allah selalu bersamamu dimanapun kau berada. Allah tahu keadaanmu, Allah tahu pikiranmu, isi hatimu, apa
apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau inginkan, apapun yang engkau perlukan sekarang, besok, yang akan datang, Allah Maha Adil. Engkau jelek aja diurus, apalagi engkau baik. Engkau ibadah enggak bagus juga tetap Allah tutupin, bahkan Allah bimbing. Semuanya ini tentang Allah dan nampak pada diri Rasulullah. Lalu mulailah mujahadah dalam bentuk ibadah. Kenapa ibadah? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena orang kalau disibukkan dengan kebaikan, maka dia tidak punya waktu untuk keburukan. Dianjurkanlah mujahadah, memperbanyak zikrullah pagi, siang, petang. Itu adalah latihan untuk terus-menerus ingat Allah. Hampir semua kegiatan dari mulai keluar, dari bangun tidur, melangkah, berpakaian, ke toilet, keluar, mau makan, minum, keluar rumah, berkendaraan, terus dimanapun, sampai masuk lagi ke rumah, sampai tidur, semuanya ada ilmunya, ada doanya. Itulah cara diperbaikinya, yaitu dibiasakan bermujahadah, kebiasaan baik sekecil apapun. Ingat ya, jangan sekaligus semua, enggak nyunah. Al-Quran saja 23 tahun. Lalu ahabbul a'mal illallah adwamuha wa inqal. Amalan yang sangat dicintai Allah adalah yang konsisten walaupun kecil. Jadi perubahan-perubahan kecil itu luar biasa. Dalam Islam tuh begitu, hadirin. Jadi jangan masukkan anak ke pesantren, wah keluar langsung soleh. Lah ibu bapaknya aja aki-aki ini nggak soleh-soleh, betul? Lah yang ngajarnya aja nggak soleh-soleh. Punten hadirin ya, ini yang sedang bicara ini udah tua nih. Lihat santri baru daftar ke sini, masuk SMP, masuk SMA, harus sangat siap dengan santri yang belum ideal. Karena yang ngajarnya aja, kiainya juga masih jatuh bangun. Kayaknya nggak begitu ngerti nih ya. Maksudnya kita harus siap dengan sebuah proses. Karena Rasulullah juga begitu, mengajari itu dikit amalkan, gak apa-apa. Karena yang paling penting itu konsistennya. Nah, perubahan ini dapat buku terinspirasi oleh Pak Anies Baswedan, semoga Allah menyayangi beliau. Beliau mengupas sebuah buku. Buku itu tulisan bukan seorang muslim, tetapi ada hasil riset ilmiah tentang perubahan kebiasaan dari hal-hal kecil. Nama bukunya teh Atomic Habits, ya. Kurang lebih begini, bahwa Inggris itu tidak pernah jadi juara dunia kecuali terakhir tahun 1908. Dulu sudah itu tidak pernah jadi juara apa-apa lagi dalam bersepeda. Tiba-tiba ada seorang pelatih sepeda tahun 2005 kalau tidak salah, saya mohon maaf kalau tidak akurat ya, karena tidak terlalu memperhatikan tanggalnya, mulai melakukan perubahan kecil-kecil, dari yang kecil-kecil saja, dari mulai bagaimana sepeda, posisi kursinya, kecil-kecil semuanya, bagaimana bannya diolesi apa supaya lebih, bagaimana pakaiannya supaya tidak basah keringat, bagaimana posisi tidur si atlet supaya tidak ngorok mungkin atau gimana, tidak mengurangi, bagaimana bantalnya, sampai hal-hal kecil. Saya jadi ingat Rasulullah bagaimana mengajari kita miring ke sini, bangun bagaimana. Nah, ini ada kajian ilmiahnya. 5 tahun kemudian itu Inggris menyabet sekian 60% dari medali ketika Olimpiade. Dan Tour de France itu kalau tidak salah 6 kali
berturut-turut ya jadi juara, sesuatu prestasi yang tidak pernah ada sebelumnya dan terus menerus selama dipimpin oleh pelatih ini. Katanya kuncinya adalah perubahan kecil-kecil di segala lini, jadilah berubah besar. Itu cocok dengan konsep Islam, itu ilmiahnya. Makanya Rasulullah mengajarkan perubahan kecil-kecil aja, dari senyum. Tuh kan, bibir punya tidak? Senyum. Sekarang senyum berapa lama coba? Suatu saat diundang ceramah di apa yang bagian dalam call center. Diundang ceramah di sana. Ternyata di setiap meja itu ada cermin. Call center tuh yang bagian nerima. Banyak mejanya tuh. Terus aneh, kok lelaki juga dikasih cermin, masa semua ngaca ya? Ditanya, ini ada apa? Kenapa di tiap meja dikasih cermin? Jawabannya, untuk memastikan sambil nerima telepon sambil senyum. Coba itu hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum tidak saya? Senyum tidak? Duh, bohong, astagfirullah. Tidak boleh bohong, walaupun bergurau nanti rumah di tengah surga hilang loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Ada yang bisa saya bantu? Senyum tidak? Hal-hal kecil hadirin, sampai lengkah ke toilet aja, itulah yang ketiga dilakukan oleh Rasulullah. Hal-hal kecil dibiasakan dalam kebaikan, apakah dalam bentuk ibadah mahdoh dan ghair mahdoh. Ini kuncinya. Makanya latihan kecil, dan tahu tidak, latihan kecil yang sangat penting di dalam perubahan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melatih umatnya dari lisan. Falyakul khairan auliyasmut, berkata baik atau diam. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni, di antara ciri-ciri kualitas, bagusnya kualitas seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Ini luar biasa hadirin. Jadi Rasulullah mengajarkan kita sekecil apapun manfaat. Ini yang terpenting. Ini yang terpenting. Jangan bicara kecuali manfaat, jangan mikir kecuali manfaat, jangan dengar kecuali manfaat, jangan lakukan sesuatu kecuali manfaat. Kalau setiap waktu kita hanya melakukan yang manfaat, jadi hadirin. Jadi jangan risau dengan sukses. Sukses itu Allah yang ngurus. Risaulah kita buang-buang waktu untuk yang tidak manfaat. Itu mujahadahnya. 4. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Membuat environment, lingkungan. Karena seseorang itu dipengaruhi lingkungan. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Itulah sebabnya sebisa mungkin lingkungan Darut Tauhid ini TSP. Apa TSP? Tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Diusahakan semua santri 5S. 1. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kalau kita ada dalam lingkungan begitu, ketika kita lupa, sistem akan mengingatkan kita. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat lingkungan yang membuat lingkungan itu membantu proses mujahadah seseorang.
Dulu tamat SMA ada yang masuk Kabri, ada yang masuk Gontor, sama-sama 3 tahun, hasilnya beda tuh. Yang Akabri tegak badannya, cenderung semuanya itu beda, terutama secara fisik dan gerakan. Yang ke Gontor beda lagi, ngajak ngobrolnya kurang ke hati, bahasa Inggris dan bahasa Arab terus. Lebih lancar. Kenapa? Ya dididik dan ada lingkungannya. Jadi lingkungan itu adalah kunci perubahan akhlak. Nah sekarang ada seseorang masuk ke lingkungan yang kurang bagus, kalau tidak kuat rusak. Di sini hafal 15 juz, masuk ke lingkungan yang tidak baca Quran, bahkan sibuk dengan HP, hura-hura, bisa hilang itu hafalan. Di luar tidak hafal, di luar main HP, masuk ke sini, misal di sini tidak boleh pegang HP, santri akan berubah juga dengan izin Allah. Nomor berapa sekarang? 5. 1. Tauhid, mengenal 2. Keteladanan. 3. Mujahadah dari hal-hal yang kecil, baik ibadah mahdoh maupun goir mahdoh, ya, makan, minum, semuanya kan diatur sampai yang kecil-kecil. Jadi jangan risau, nanti jadi sendiri kok. Prestasi besar itu rangkaian prestasi kecil, asal konsisten. Kuncinya konsisten. Jadi lihat anak langsung berubah, jangan idealis, ya. Udah nggak apa-apa, apalagi tiap anak beda-beda kapasitasnya, intelektualnya, IQ-nya, kemampuan fisiknya, cara belajarnya sangat beda-beda, ya. Udah tenang saja, yang penting dia mau terus konsisten melakukan perubahan. Nah yang ke berapa ya? Yang benar hadirin, jangan bikin saya emosi ya. Kelima atau keempat? Terserah ya, saya tidak mau berdebat. Oh, yang nonton ini sudah hampir habis waktu. Hari ini hari apa sih? Aduh. Ya, biasanya jam 6 selesai. Bagaimana, lanjutkan atau selesai? Bagaimana Mim? Boleh dilanjutkan? Bagi yang mau selesai, selesai aja lah ya. Silakan mau lanjut. Kali ini spesial dilanjutkan, tapi bagi yang punya kewajiban lain silakan tetap menyimak ya. Nah yang kelima, ada satu hal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tetap menegakkan aturan seadil-adilnya. Ini bagian dari perubahan akhlak. Sesudah dididik, paham, dilatih, lalu dibuat lingkungan, tapi tetap Rasulullah juga menegakkan keadilannya itu ditegakkan. Karena pelanggaran-pelanggaran yang tidak diberikan sanksi yang adil itu bisa merusak. Makanya kalaupun anak saya melakukan kecurangan, lah kurang begitulah ya, tetap akan diperlakukan seadil-adilnya. Jadi jangan lupa bahwa selain beliau dengan penuh kasih sayang dalam mendidik itu, keikhlasan dan kasih sayang, tapi beliau juga menegakkan hukum dengan adil. Nah, negara yang tidak memperlakukan hukum dengan adil pasti rusak. Dan itu terjadi di negara-negara yang tidak adil. Jadi tidak cukup hanya mengajarkan tauhid, tidak cukup diberi contoh, tidak cukup juga diajak, dididik supaya paham, dilatih supaya bisa, dibina supaya konsisten, tidak cukup juga diberikan lingkungan, harus ada penegakan hukum yang adil. Jelas nih hadirin sekalian? Nah ini penting, dan itu dilakukan Rasulullah. Makanya orang-orang yang berbuat buruk itu jadi hilang, karena waktu itu kan ditegakkan hudud itu ya. Orang yang
berzina apa hukumannya, orang yang mencuri apa hukumannya, dan ditegakkan dengan proses yang sangat adil sehingga orang yang dihukum pun menyadari bahwa ini adalah hukuman yang adil baginya dan membawa kebaikan untuk akhirat. Itulah sebabnya ada yang dirajam dia mau, dipotong tangan dia mau, karena tahu ini adalah kafarahnya. Hukum ditegakkan, tapi yang dihukumnya juga diberikan pemahaman bahwa ini hukum di dunia selesaikan, tapi di akhirat akan beda lagi kalau hukuman ini dijadikan sarana bertobat. Dan hasilnya ribuan tahun, 1400 tahun sekarang sampai ke kita ini, tanpa kita lihat Rasulullah, tanpa mendengar, tidak ada rekamannya, tidak ada gambarnya, tidak ada fotonya, hati kita tergugah. Tahu kenapa? Karena Rasulullah SAW punya hati yang kuncinya dua, yang bisa menjadi jalan perubahan. Satu, kasih sayang. Dua, keikhlasan. Inilah yang paling penting dalam menjadi agen perubahan, kasih sayang dan keikhlasan. Nah, jadi kalau dakwah penuh dengan amarah ya rada susah juga, karena hati itu tidak ada yang suka dimarahin, betul? Dan ikhlas, kalau kasih sayang itu ke makhluknya, kalau keikhlasan karena Allahnya, dan Allah tahu ini dakwah jaim atau tidak. Baik, kita buka forum tanya jawab ya Budi ya. Silakan teman-teman bagi yang akan bertanya. Oh ya, informasi hari ini luar biasa, yang terdaftar. Oh ya, ini laporan dulu ya. Topik berdiri Pik sebentar. Berdiri. Nah, ini mabit keberapa Pip? Ke-6. Jumlah pendaftar ikhwan 1794. Yang belum menikah tidak ada datanya ya. Akhwat jumlahnya 2775. Hai, menurut ini lebih banyak akhwat nih. Jamaah yang hadir ini yang menginap 4165, yang tidak jelas malam pergi kemana 404 ya. Nggak ada tulisannya ya, saya nggak boleh bohong. Jadi 404 kemana Pik? Cari ya. Saya ini di mana aja tempatnya, ini kapasitas masjid ini paling 2500 ya, udah jejel luar biasa. Selebihnya ada yang di aula, ada yang di dom, ada yang di kampus, di STAI ada yang di halaman, ada yang di atap. Di mana? Oh ini dia. Di mana aja mereka. Malam mereka bergelimpangan di aula, di lantai utama, di basement juga ada, di STAI untuk ikhwan. Area akhwat, aula DH, Darul Hajj, lantai 2, lantai 3, daycare. Masuk ke daycare? Barang-barang gimana di sana? Kan mainan anak di sana. Di dom, di SMA, di cottage juga. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, seperti yang dikatakan kemarin, ini hikmah akan berada di Perth itu adalah ini hikmahnya, karena waktu saya malam Jumat akan menjadi cuman sekali sebulan diadakan saja acara ini. Abu diingat nggak dulu awalnya Darut Tauhid? Mim? Ya, di sini masih rumah waktu itu awalnya masjid ini kos di salah satu kamarnya, dan kita menggunakan halaman saja yang terbatas sehingga ya padat seperti ini waktu itu. Padatnya nempel gini. Kalau sholat nempel, ruku agak berat, sujud agak berat, padat sekali. Awalnya dulu, di sini ya. Tapi begini dulu tuh, ya. Hanya jumlahnya mungkin lebih sedikit karena tempatnya juga, tapi khas sekali. Tidur berdempet-dempet begini, dan sekarang alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya seperti ini ya. Jangan dulu bertanya sekarang, silakan apa hikmahnya ikut mabit ini.
Cung, nanya nggak ngacung, hikmah nggak ngacung. Siapa yang ingin makan? Oh, yang ngacung. Ya, silakan Pak. Bapak satu, ibu satu. Boleh mikrofonnya di estafet. Ya, hikmah. Yang deket dulu ini pun. Mikrofon pik. Ya, silakan. Maaf ya Pak, silakan. Langsung aja ya. Nanti juga boleh. Silakan Bapak, siapa, dari mana, kenapa ada di situ? Ya, saya asal Medan, menikah dengan orang Ciamis. Jadi hikmahnya apa? Punya anak. Terus anak saya pengen mabit. Oh, Jumpa dengan AA. jadi anak yang ingin. Saya juga. Oh, oh Masya Allah. Jadi hikmahnya jumpa dengan kawan-kawan, ada dari PR, Oh, itu dari Depok. IKD ya. ada dari. Jadi hikmahnya happy lah. Oh gitu, senang Pak. Walaupun berdesak-desak begini. Nggak apa-apa. Jadi ya mudah-mudahan nahnu masuk surga lah, dunia akhirat. Di akhirat Pak surganya. Bapak mau di dunia juga boleh, udah nggak usah berdebat, no debat. Iya Pak, amin Pak. Baik, luar biasa. Bapak ini jauh-jauh dari Medan, tapi nikah dengan orang Ciamis, terus punya anak, nikah Jakarta. Pokoknya pindah-pindah aja gitu ya. Yang penting Bapak masuk surga gitu kan? Ah, udah. Amin, amin ya Rabb. Bareng dengan semuanya lah. Baik Bapak Ibu, Cung, lagi hikmahnya apa? Senang tidak begini-begini? Tidur Bapak di mana semalam? Di situ. Mimpi itu ke pabrik terasi nggak? Mimpi ke pabrik terasi di depan ya. Biasanya mimpi pabrik terasi itu di depan hidung Bapak kaki orang. Ya sia-sia, astagfirullahaladzim. Ya langsung ibu dulu punten karena mik perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih AA udah memberikan waktu. AA mau tahu tak saya dari mana? Mau. Saya dari kota Jambi, AA. Jambi. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan ke sini diuji kemarin. Wah, Keliling-keliling naik busnya dari Jakarta, harusnya jurusan Bandung, Jambi ke Bandung. Rupanya tertipu. Jadi jurusan itu keliling ke Jakarta dulu. Akhirnya jadi sampai banyak ke sini pengalaman, ya. 4:30. Oh, jadi ibu naik kendaraan umum ke sini Ya, naik bus dengan siapa? dengan suami. Ada Masya suami Allah. di situ. Oh yes. Bapak. Oh, Bukan. tenang Pak, tenang. Masya Allah. Jadi dalam perjalanan sempat merutu, Masya Allah capek sekali. Tapi setelah direnungkan, sabar karena kita mau ketemu dengan AA. Masya Allah. Kita mau menimba ilmu dengan AA. Mungkin ini ujiannya harus keliling-keliling dulu. Jadi diuji dulu sebelum sampai ke sini, Ya Bu. Jadi dibersihkan dulu mungkin hati kami sampai ke Masya sini. Allah. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Ibu tahu dari mana acara ini? Alhamdulillah, saya rajin mengikuti medsos. Oh, dari medsos. Iya, dari TikTok, dari Facebook, semuanya diikutin. Lalu Jadi, sesudah ibu merasakan ini, apa yang ibu rasakan suasana seperti ini? Masya Allah, rasa di Mekah kecil, jadi sholat berdempet-dempetan, keluar pun berdempet-dempetan. Jadi Ke toilet, antri ya. Iya. Alhamdulillah, inilah rezeki saya dapat bisa ke sini.
Mungkin ini sudah atas izin Allah, karena sudah berapa bulan sudah kami rencanakan, belum diizinkan oleh Allah. Jadi bulan ini alhamdulillah diizinkan, sehingga kami mudah-mudahan tolong doain saya bisa istiqomah ke depannya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu, Iya, luar sama-sama. biasa ya. Terima kasih ya Bu, Pak. Ini walaupun nggak bisa dekat semua, kan sebagian di jalan di sana. Yang paling penting Allah menyaksikan kita. Setiap langkah tuh dilihat oleh Allah. Allah tahu capeknya kita. Capek itu penggugur dosa. Belum lagi misalkan kebelet harus antri. Saya lihat juga antrian-antrian itu ya. Ada yang udah disilangkan kakinya, ada yang terus ya, menerawang ke atas ya. Allah tahu tidak sih? Akhirnya kan dilewati juga, betul tidak? Walaupun ada yang pergi kemana lagi itu, cari selokan atau apa. Allah menyaksikan pertemuan ini. Allah tahu bagaimana sulitnya duduk, sulitnya terbatas. Allah tahu yang kedinginan, yang tidak kebagian tempat. Tidak ada satu pun yang tidak disaksikan Allah, dan tidak ada satu pun yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Mungkin ada yang kebagian di mana di emper, tapi boleh jadi tidurnya nyenyak, betul tidak? Boleh jadi itulah yang nanti Allah menjamu, mungkin di Muzdalifah bisa merasakan. Ya, kita tidak tahu bagaimana Allah membalasnya ya. Jadi walaupun tidak bisa berinteraksi langsung seperti yang di dalam masjid, tapi percayalah Allah mengatur semuanya dengan baik. Termasuk ibu ke Jakarta dulu, nggak apa-apa Bu. Jadi ibu puas kan dengan ongkos segitu, bisa lama di bis ya kan. Tidak ada yang kebetulan ya Pak. Terima kasih ya Bu. Jambi, Masya Allah. Ada lagi? Silakan. Tadi. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jaka sebenarnya dari tim masjid makan-makan. Pengasuhnya Ustadz Lendi. Alhamdulillah. Hikmahnya, mabitnya seru. Apalagi fasilitas di sini sih untung banget, ada wifi juga. Oh, jadi bisa main HP gitu. Nah, Baik. Terima kasih. Senang ya? tenang. Alhamdulillah. Dari tim masjid makan-makan. Oh, terima kasih ya. Ya, Wah, makasih. Alhamdulillah. Semuanya ciptaan Allah, semuanya diberikan oleh Allah episode masing-masing, dan semuanya adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang semalam terngiang-ngiang pendapat dari Buya Yahya adalah, kenapa kita harus membenci? Mereka juga umat Rasulullah, kekasih Allah, benar tidak? Oh itu, kenapa kita harus membenci saudara kita? Baik, ada lagi yang paling jauh dari mana? Silakan mikrofonnya dikasihkan. Ada yang bisa ngacung tangannya? Ini banyak yang ngacung, tapi mikrofonnya di mana sekarang? Enggak bunyi? Ya, Ibu udah dipindah? Iya. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakan Amin. itu. Alhamdulillah. Udah, makasih ya Bu. Iya, itunya bagaimana Pak? mau pulang caranya bagaimana supaya ibu bisa ibadah gitu Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu latihan bicara yang baik adalah menjadi pendengar yang baik. Udah kan Bu? Bagaimana caranya supaya pulang selamat? Iya, ke akhirat doa. Caranya pulang selamat adalah diselamatkan oleh Allah. Caranya bagaimana? Meninggal yang baik itu namanya husnul khotimah. Ada 3 rahasia kematian.
Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara. Karena kita tidak tahu kapan kita dicabut nyawanya, supaya meninggalnya baik. Ini cara yang paling gampang husnul khotimah ya. Supaya kita akhirnya baik, maka kuncinya setiap waktu jadi orang baik, mikir baik, berprasangka baik, bicara baik, berbuat baik, terutama berhati baik. Udah, mau apapun yang terjadi di dunia ini, tetap saja jadi orang baik. Kenapa? Supaya pas meninggal, pas baik. Hadiah husnul khotimah tuh, hadiah dari Allah bagi yang berusaha baik. Gitu Bu. Orang tetangga mau gimana dunia, pokoknya kita konsisten jadi orang yang baik dalam pandangan Allah. Nanti ada orang yang suka, ada orang yang gak suka, enggak apa-apa. Nabi aja sempurna baiknya, ada yang tidak suka, betul tidak? Bukan urusan kita orang yang sebel ke kita tuh. Urusan kita itu adalah disukai Allah, selesai. Mungkin nanti ada yang suka, ada yang biasa, ada yang tidak suka, ada yang muji, ada yang nyaci. Itu semuanya cuman ujian. Pikiran kita satu aja. Bagaimana tiap waktu kita makin disukai Allah. Nanti Allah ngebulak balik hati orang. Ya, gitu Bu. Mau menambahkan Abu Di? Nah, terakhir. Nih, nasi katanya udah. Udah pegang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah dikasih kesempatan. Tadi malam teh udah berazam, udah berniat jikalau ada saya kena sengaja pakai HP ya biar perhatiannya dapat gitu. Alhamdulillah Allah izinkan. Tadi malam ternyata tidak ada sesi tanya jawab ya. Qadarullah ini adalah mabit pertama saya. Bapak siapa dari mana? Oh iya, saya Kang Rian dari Purwakarta, tapi jadi orang Bandung, di Cibiru. Alhamdulillah sekarang kerja di SD Robani. Tahu acara ini dari mana? Dari temen yang sekarang jadi manajernya Kopontren. Alhamdulillah tadi malam ternyata betul bergelimpangan, apalagi dengan badan saya sebesar gini nggak cukup, takutnya malah kehimpit yang kecil-kecil. Saya akhirnya minta izin ikut nginep di Kopontren gitu. Alhamdulillah. Qadarullah ini perjalanan luar biasa. 2 tahun saya sakit, dioperasi 2 kali, melewati masa kritis gitu ya. Bisa hadir di sini, doa yang diijabah dari istri pun saya gitu. Bisa ketemu dan bisa langsung dengan AA juga. Dan qadarullah dari teman saya tersebut langsung ketemu sama orang baik. AA juga mungkin kenal. Langsung kita ngobrol kayak temen lama tapi ketemu baru. Kita appointmentan. Ya Apa Allah, hikmah terbesar yang dirasakan ikut mabit ini? kayaknya kalau ada award nangis terkencang kayaknya saya tadi. Dari rokaat pertama sampai rokaat terakhir tuh saya nggak bisa berhenti. Biasanya kalau saya alhamdulillah dari dulu sebelum alhamdulillah tempat saya bekerja itu dibiasakan setiap hari itu harus ada tahajudnya, bahkan ada repotnya ke atasan. Dan saya itu latihan sebelum saya masuk ke tempat saya kerja sekarang itu harus tahajud setiap hari. Doanya itu pengen masuk ke situ, pengen masuk. Alhamdulillah saya tidak lanjut waktu kerja di pabrik jadi admin, atasan begitu rasanya jadi punya atasan non muslim gitu ya. Alhamdulillah saya masuk, tapi inden dulu. Baik, jadi kesimpulannya? Kesimpulannya ini jalan Allah, bisa ketemu sama AA. Alhamdulillah. Dan saya itu alhamdulillah bisa tahajud setiap hari.
sampai sekarang alhamdulillah. Tapi nangis terkencangnya di sini. Malah kalau di rumah itu nggak pernah nangis. Doa apapun rasanya. Dah kesini aja sekarang. Terus dah mesantren di sini ya. Dan alhamdulillah saya udah daftar di PMN jadi akun. Baik. Punya akun di situ, dan mudah-mudahan kedepannya bisa sering ketemu sama AA di sini. Amin. Ya Allah, terima kasih. Doanya mudah-mudahan di tahun ini bisa umroh bersama istri. Amin ya Allah. Allah Maha mendengar. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih ya. Insya Allah kita ketemu lagi kapan?